Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di video ini saya ingin berbagi cerita ya, pengalaman saya saat terkena GERD dan anxiety psikosomatis. Kejadiannya itu sekitar bulan Desember tahun 2020. Awalnya yang saya rasakan itu ketika sedang makan. Ketika sedang makan itu kok saya rasakan seperti cepat kenyang ya. Perut itu begah, padahal baru makan sedikit. Awalnya saya hiraukan karena ya mungkin hanya masalah biasa seperti yang biasa kita bilang kayak masuk angin gitu ya, seperti masuk angin. Tapi lama-kelamaan kok makin sering, semakin sering. Nah, dari situ muncul tanda tanya ya, dan pikir saya kenapa gitu, ada apa dengan lambung saya. Lalu setiap malam, hampir setiap malam ketika tertidur itu sering tiba-tiba bangun seperti yang sesak napas, jantung berdebar. Dari situ pikiran saya semakin merasa tidak nyaman ya, tidak nyaman, ada apa. Lalu yang ketiga adalah ketika saya sedang mengendarai motor ya, sedang bawa kendaraan, itu dada saya juga sering tiba-tiba terasa berdebar. Lalu tangan itu seperti yang gak kuat tarik gas itu seperti yang gak kuat, rasanya lemas sekali. Nah, kejadian-kejadian seperti itu awalnya masih saya anggap biasa, mungkin saya kelelahan atau apa, dan masih bisa diatasi ya, masih bisa diatasi. Sampai akhirnya saya merasa lelah karena dalam 1 minggu itu bisa sampai 2-3 kali terasanya. Akhirnya saya putuskan untuk periksa ke dokter. Itu sekitar bulan Januari saya periksa ke dokter. Dari situ dokter menyatakan kalau saya terkena asam lambung. Oke, kata saya terkena asam lambung. Wah, berarti memang pencernaan saya bermasalah. Saya turuti anjuran dari dokter untuk tidak mengkonsumsi ini seperti kopi, susu, terus makanan yang pedas, yang asam, mengandung MSG ya, santan, itu dihindari dulu. Saya ikuti, saya habiskan obatnya. Memang dari situ saya merasa baikan. Alhamdulillah, kata saya sembuh dari asam lambung ini. Tapi jarak beberapa bulan kemudian, itu mungkin sekitar 3 bulan dari situ, kumat lagi. Dan itu terjadi ketika saya lagi bawa motor waktu itu, lagi di jalan. Rasanya benar-benar gak nyaman ya, kita tuh kayak mau pingsan rasanya. Mata tuh seperti yang dipaksa untuk mengantuk, tapi saya paksakan terus bawa. Hawanya itu yaitu apa, pengen cepet-cepet pulang, pengen cepet-cepet ada di rumah. Dan setelah nyampe rumah itu memang nyaman, tidak kenapa-napa. Semakin lama semakin aneh gitu perasaannya. Kok badan ini makin gak nyaman, terutama di daerah dada ya, di sekitar daerah dada ini rasanya gak nyaman. Untuk dipegang, disentuh sedikit aja itu udah gak nyaman rasanya, kayak yang sakit ya. Otomatis lah, karena dada yang diserang, kita pasti panik. Kalau sudah panik pasti jantung itu semakin berdetaknya kayak seperti kencang banget. Napas juga tersengal-sengal, padahal itu normal ya. Lalu saya putuskan untuk kembali lagi ke dokter, berobat lagi. Dari situ dokter bertanya, kenapa lagi kesini lagi? Iya dok, saya kok merasa gini-gini lagi. Kamunya jangan stres, kata dokter, jangan stres. Itu kalau kamu stres, asam lambungnya malah semakin naik. Jangan mikirin apa-apa. Akhirnya oke, saya coba lagi ya. Saya coba untuk ya tidak berpikir macam-macam, tidak stres. Tapi memang dasarnya mungkin dari situ, karena saya terlalu memikirkan ya. Ini sakit dada itu karena apa? Akhirnya
mindset saya ya, pikiran saya yang mengendalikan tubuh saya. Setiap ada sensasi sedikit, itu rasanya memang berkali-kali lipat ya, karena sudah pikiran yang bermain di situ. Ada rasa sakit sedikit di dada, itu dada langsung berdebar, sesak napas, seperti yang sesak napas. Akhirnya saya suka minta tolong ke istri atau ke ibu saya, tolong dipijit gitu kan, bagian ini kan tangan atau pundak, yang bikin rasanya aduh benar-benar gak nyaman, benar-benar gak enak untuk dirasakan gitu ya. Dari situ 3 bulan kalau salah ya, sekitar 3 bulanan itu rasanya bisa dibilang berkurang sih sebetulnya ya, berkurang. Nah puncak-puncaknya itu setelah Idul Fitri, saya pulang dari satu tempat, pulang silaturahmi sama istri, itu pulang besoknya, wah kok kumat lagi, dada itu rasanya nggak enak banget. Akhirnya yang tadinya saya berobat ke dokter umum ya, saya beranikan diri untuk berobat ke rumah sakit, ke dokter spesialis dalam. Di situ oleh dokter suruh menceritakan apa aja keluhannya. Saya ceritakan kalau saya itu dada sering berdebar, terus napas itu seperti yang tersengal-sengal. Kalau misalkan pergi kemana-mana disuruh nunggu itu udah pasti langsung sensasinya nggak enak, pasti kumat lagi, itu dada berdebar, napas tersengal-sengal seperti orang mau pingsan ya. Akhirnya diperiksa oleh dokter tekanan darah saya, di situ dinyatakan naik ya, tinggi, walaupun belum mencapai kata darah tinggi, masih prahipertensi ya, prahipertensi. Nah lalu denyut nadi juga dihitung oleh dokter, wah denyut nadinya kok cepat gitu kan. Akhirnya dokter menyarankan saya untuk EKG. Ya sudahlah, saya ikuti ya, karena saya ingin sembuh, ingin tahu penyakit apa gitu. Setelah di EKG, alhamdulillah hasilnya normal, bagus kata dokter. Ini jantung gak kenapa-napa kok, bagus katanya. Ini saya resepkan obat, nanti tebus di apotik ya. Oh baik dok. Lalu saya tanya apakah makanan ada pantangan. Dokter hanya menyarankan kurangi yang mengandung MSG katanya. Oke, saya ikuti. Ternyata saat menebus obat itu ada satu obat yang tidak ada ya, yang stoknya kosong di situ. Cari-cari ke apotik sekitar rumah, yang dekat-dekat rumah juga kebetulan nggak ada, karena katanya memang obat ini susah. Akhirnya saya cari tahu ya, ini obat apa sih yang susah. Ternyata itu obat penang ya, obat penang yang memang dikhususkan untuk orang-orang depresi. Karena tidak ada, akhirnya tidak ditebus, jadi saya konsumsi obat yang ada dulu. Dari situ ada perubahan yang dada saya suka berdebar. Dari situ udah nggak pernah. Mungkin karena sudah ada kepastian ya, udah ada hasil diagnosa yang pasti kalau jantung saya nggak kenapa-napa gitu, nggak ada masalah dengan jantung. Nah tapi semakin hari kok badan saya semakin lemas gitu kan, malas kemana-mana, ada rasa takut, selalu ada rasa takut yang membayangi ya. Baru jalan berapa meter rasanya udah capek, pusing, keliangan, off balance ya, kaki itu seperti yang gak menapak, seperti yang akan pingsan, seperti yang akan jatuh. Bahkan untuk jalan ke warung aja yang dekat rumah, yang gak nyampe 50 meter jaraknya, sampai pertengahan udah deket ke warung, saya sampai balik lagi ke rumah karena ngerasa gak nyaman. Tapi sampai rumah nyaman, gak kenapa-napa gitu kan. Jadi saya bingung ini kok sakitnya seperti ini gitu kan. Sudah mencoba melalui medis, tapi perubahannya kok seperti yang gak ada perubahan. Hanya dada saja yang saya rasakan itu udah mulai membaik. Napas itu seperti yang capek, seperti orang kecapean. Nah lalu saya tanya-tanya ke teman,
karena istri juga menyarankan coba ya secara non medis gitu kan, secara non medis siapa tahu bisa sembuh. Ada teman saya cerita ke teman, apa ada gitu yang gini-gini, ada kata teman, coba nanti dicoba aja, yang penting kita ikhtiar karena kita pengen sehat ya, nggak ada salahnya kan kita coba. Saya coba berobat secara non medis ya, itu berlangsung sekitar 3 bulan tapi yang saya rasakan gak ada perubahan apa-apa gitu kan, gak ada perubahan apa-apa. Ya sudah, tidak diteruskan gitu kan, tidak diteruskan. Akhirnya saya baca-baca itu dari handphone ya, cari informasi, oh ternyata saya itu terkena anxiety juga dan psikosomatis, dan asam lambung itu sudah masuk ke tahap GERD, dia udah kena GERD, bukan asam lambung yang biasa lagi. Nah dari situ saya pelajari apa sih penyebabnya gitu kan. Ternyata penyebab dari dada saya dulu yang suka berdebar itu karena ya faktor dari asam lambung yang sudah naik ke kerongkongan. Itu karena jaraknya antara lambung kerongkongan itu dekatnya ke dada sebelah kiri ya, ke jantung, otomatis saat itu naik dan jantung kita merasa tertekan dan akan berdenyut lebih kencang gitu, Lalu kenapa saya bisa terkena yang lainnya juga, ada sensasi-sensasi yang lainnya. Dan memang ternyata rata-rata orang yang mengalami GERD itu terkena anxiety dan psikosomatis juga. Karena apa? Ya karena itu terlalu memikirkan penyakitnya. Sensasi yang muncul itu terlalu dipikirkan. Dari dada sakit, pusing, napas ngos-ngosan ya. Bahkan sampai ke otot-otot seperti ke tangan, kaki itu sakit ya. Sendi-sendinya itu terasa sakit. Dari situ saya baru menyadari ternyata kenapa dokter waktu itu bilang tidak boleh stres, jangan memikirkan apa-apa, jalani aja gitu kan. Tapi ya setelah saya sadari mungkin dari situ sudah dikatakan sedikit terlambat. Ya sudah, saya terima. Akhirnya saya cari-cari, tapi saya tidak browsing cari googling secara googling itu tidak, karena kalau googling itu rekomendasi penyakit yang kita cari itu banyak akhirnya, dan yang selalu muncul itu yang utama yang katakanlah parah gitu ya, seperti sensasi nyeri dada itu ternyata itu jantung seperti ini. Nah makanya saya sarankan buat teman-teman yang mengalami GERD, anxiety psikosomatis juga, stop googling. Kenapa? Karena kondisi kita sedang lemah, kita sedang mencari informasi yang kita butuhkan, sedangkan informasi yang ada itu, yang direkomendasikan, yang seperti itu, dan otomatis itu akan langsung terekam dalam pikiran kita. Saya stop googling akhirnya. Saya cari-cari di YouTube ya, pengalaman-pengalaman orang yang pernah terkena GERD, anxiety dan psikosomatis juga. Ternyata ada di situ. Tapi tidak semuanya. Ini seperti ini. Saya pelajari apakah masuk akal atau tidak gitu kan. Saya pelajari juga dari situ. Saya tonton sampai habis apakah ada yang menggunakan obat-obatan atau tidak. Karena yang saya cari itu justru yang waktu itu yang saya cari itu yang secara herbal ya, secara obat-obat alami gitu. Tapi ternyata ada yang bisa sembuh tanpa obat-obatan, baik itu obat kimia ya, medis ataupun herbal. Nah, yang seperti itu yang saya cari. Akhirnya saya ikuti metode-metodenya. Ya alhamdulillah sensasi-sensasi itu mulai hilang satu persatu ya, walaupun belum sepenuhnya. Tapi bagi saya itu merupakan suatu kemajuan yang besar, sangat berarti buat saya. Saya itu dulu waktu terkena anxiety-nya ya dan psikosomatisnya,
kalau kemana-mana pergi-pergian itu harus selalu ditemani sama istri. Kenapa? Karena kalau sendiri itu hawanya horor. Hawanya horor seperti yang diteror di tengah jalan ya. Kita tidak memikirkan apa-apa, tapi tiba-tiba pemikiran itu seperti langsung ada di depan kita. Makanya selalu ditemani agar ada yang bisa mengalihkan perhatian sambil ngobrol gitu kan. Dan besar pengaruhnya ya orang terdekat kita itu untuk kesembuhan kita. Sangat besar pengaruhnya secara psikologis. Nah, akhirnya saya cari-cari lagi juga, kenapa kok saya sampai merasa ketakutan berlebih ya. Yaitu karena informasi-informasi yang tidak sesuai dengan apa yang kita rasakan. Akhirnya mental kita down ya, seperti nyeri dada sebelah kiri, kan kita cari ya, kita googling nyeri dada sebelah kiri, oh itu penyakit jantung. Dari situ aja mental kita sudah mulai down gitu kan. Nyeri dada misalkan di sebelah tengah, hati-hati itu penyakit, gejala penyakit jantung atau apa. Semakin down. Makanya stop googling. Fokus saja sama pengobatan kita, fokus saja bahwa itu hanya asam lambung, itu hanya GERD, dan itu bisa sembuh. Lalu dari situ saya sudah tidak pernah ke dokter lagi. Solusinya adalah ketika kumat itu saya selalu minum air putih hangat. Ternyata itu sangat bagus ya. Mau tidur saya minum air hangat. Bangun tidur saya minum air hangat. Minimal 2 gelas saya setiap bangun tidur pagi. Lalu siangnya air hangat. Pokoknya setiap ingin minum saya minum air hangat. Setelah makan minum air hangat. Fungsinya apa? Karena saat kita merasa sensasi itu muncul, biasanya kita panik ya, tegang, otomatis otot-otot kita juga bakal tegang, terutama di sekitar punggung di sini dan pundak ya. Nah, dengan minum air hangat itu membantu mengendurkan kembali otot-otot kita yang tegang agar kita tidak panik. Dari situ rutin saya terus minum air hangat. Saya merasakan perubahan memang dari air hangat itu ya. Tapi ada beberapa kejadian yang masih saya gunakan, yaitu melalui obat-obatan ya. Walaupun tidak selalu saat kumat itu saya minum obat-obatan. Hanya ketika saya merasa wah ini sepertinya harus nih gitu kan. Satu yang saya konsumsi adalah antasida. Saya makan antasida karena antasida itu yang paling cepat ya untuk menetralisir gas asam lambung dalam tubuh kita, dalam perut kita. Saya minum antasida. Selang beberapa menit saya minum air hangat, relax, tenang, alhamdulillah. Itu tapi tidak pernah selalu gitu. Tidak selalu saat kumat saya minum antasida, tidak. Karena itu takutnya saya nanti malah ketergantungan gitu kan. Intinya saat kita terkena GERD, anxiety dan psikosomatis itu, satu, tidak boleh panik, tidak boleh cemas, tidak boleh gelisah, hindari stres. Yang utama jangan panik. Ya, sampai di situ dulu video dari saya ya teman-teman. Mungkin di kesempatan berikutnya akan saya share lagi tentang pengalaman saya yang lainnya saat terkena GERD, anxiety dan psikosomatis juga. Semoga video ini nanti bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.